Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfinda Ali. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh salah satu guru. Beliau ini bernama Ibu Yuyu Indrawati. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya, Ibu Yuyu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya melakukan bincang-bincang bersama Ibu terkait nanti dengan supervisi kita ke depan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi terkait nanti dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu ketika berada di kelas. Kemudian pra-observasi ini juga tujuannya juga untuk bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan proses observasi nanti di kelas. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait nanti dengan pelaksanaan di kelas nanti. Tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai pada saat melakukan supervisi itu apa? Yang capai nanti di kelas itu adalah siswa diberikan dua buah fungsi, fx dan gx. Ya. Diharapkan siswa itu bisa menentukan fungsi komposisinya f bundaran g atau g bundaran f dengan tepat. Berikutnya Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai ya pada saat dilakukan nanti supervisi itu? Untuk area pengembangan itu pengetahuan siswa yang mana mereka bisa menentukan fungsi komposisi tersebut. Ya. Kemudian juga pada keaktifan siswa di kelas. Karena biasanya kan siswa yang aktif itu hanya siswa yang pintar, gitu. Maksudnya yang mampu di matematika. Tapi kalau yang kurang biasanya hanya diam di kelas. Nanti kalau misalkan dikasih latihan dapat tinggal menunggu jawaban dari teman. Iya. Jadi kita lanjut Bu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Kami terapkan untuk rancangan pembelajarannya. Pembelajarannya ini nanti berbasis diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Tapi di diskusi kelompoknya, di kelompok ini saya tempatkan orang-orang yang maksudnya yang kemampuannya di bidang matematika agak bisa. Jadi setiap kelompok itu ada. Jadi sehingga mereka bisa mengajarkan sama siswa yang misalnya kurang mampu dalam pengetahuan matematikanya, sehingga mereka juga bisa aktif nanti di situ. Iya. Berarti nanti pembelajaran di kelas itu Ibu lakukan diskusi kelompok, yang mana pada setiap kelompok itu ada siswa atau murid yang punya kemampuan bagus di kelas. Nah nanti mungkin dia ini yang akan membantu temannya untuk bisa aktif sama-sama dalam diskusi. Baik Bu, saya lanjut lagi. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti pada saat diobservasi nanti di kelas? Media yang digunakan itu yang pertama LKPD. Ada, terus saya gunakan juga PowerPoint. Yang mana biasanya kan siswa kalau kita hanya menjelaskan tulis di papan ada yang pesan. Nah, sebagian mau melihat kayak gambar-gambar. Jadi saya siapkan juga ada gambar di slide dan sebagainya. Jadi juga ada LKPD yang mana biar bisa pakai di situ. Iya. Berarti media yang Ibu tampilkan ini media yang memenuhi kebutuhan belajar ya. Mungkin ada tadi yang Ibu sempat sampaikan terkait dengan siswa yang lebih suka dengan gambar, kemudian terkait siswa yang lebih praktis langsung kerja ya. Jadi itu adalah bagian dari strategi Ibu mungkin ya tadi yang Ibu sampaikan, strategi Ibu untuk bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan belajar. Ya, biasa kan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi luar biasa Ibu mungkin sudah mengarah ke sana pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, saya lanjut lagi Bu. Kira-kira kapan waktu untuk pelaksanaannya nanti Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Kelas mana Bu? Di kelas 10 IPA. Jam ke berapa? 5 dan 6. Jam ke-5 dan setelah istirahat pertama. Ya, Ibu sampaikan berarti kita lakukan supervisi nanti itu di kelas pada hari Sabtu di kelas IPA pada jam 5 dan 6. Nanti pada saat kita melakukan supervisi di kelas, itu nanti saya akan bersama-sama Ibu dalam kelas, saya akan mencatat segala kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, kemudian nanti setelah selesai kegiatan dari observasi itu, kita nanti akan lakukan lagi percakapan seperti ini. Itu namanya percakapan pasca observasi. Nanti di situ kita akan diskusi lagi, kita akan tukar pikiran lagi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas nanti. Yang terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mengetahui lebih apa yang harus saya persiapkan di kelas nanti, misalkan medianya, kemudian nanti metodenya dan sebagainya, sehingga saya persiapkan sehingga nanti saat
di supervisi bisa terlaksana dengan baik. Iya, dengan adanya percakapan kita hari ini, setidaknya Ibu sudah punya persiapan awal, kira-kira apa-apa yang harus saya siapkan pada saat nanti pelaksanaan supervisi di kelas. Jadi saya kira luar biasa ya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap teman guru sejawat. Nanti kita akan ketemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Pada hari ini kita berdua. Oke, ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, siapkan buku matematikanya yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini. Tolong simpan di dalam tas atau di laci. Jelas, sudah siap? Dalam belajar nanti hasilnya jadi apa? Jus. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang perhatikan sini gambarnya. Ini ada gambar apa nih? Bahan. Gambar selanjutnya mixer. Ya, betul, mixer ya. Nah, pertanyaan, ketika bahan itu dimasukkan ke dalam mixer, apa yang dihasilkan? Adonan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ada apa ini? Oven ya, betul. Ini oven cok. Kemudian ketika yang tadi sudah dihasilkan adonannya yang tadi itu dimasukkan ke oven, kira-kira hasilnya apa? Iya, jadi kue. Salah satunya itu kue roti. Ini juga merupakan sebuah kue ya. Dan dari bahan kue ya, dari bahan kue itu yang ini itu sampai menjadi adonan itu ada sebuah fungsinya. Nah, kemudian dari adonan ke kuenya itu juga sebuah fungsi. Nah, terus ketika dari bahan ini, bahan kue ya, itu jadi sampai menjadi kuenya, sampai masak ya, itu ada berapa fungsi? Kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Nah, kenapa sih kita harus belajar fungsi komposisi? Di Indonesia katanya rupiah. Kalau di Malaysia kan biasa bawanya rupiah. Pas sampai di Malaysia masih bukan. Jadi apa? Terus ketika dia lanjut ke Amerika, kan nanti diganti lagi jadi dolar. Jadi itu dia menggunakan fungsi komposisi. Selain dalam penukaran uang ada pembuatan perhiasan. Jadi dari fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk tujuan kita hari ini adalah ya diberikan dua fungsi ya. Yang diberikan dua fungsi fx dan gx ya. Peserta tadi diharapkan itu dapat menentukan f bundaran g atau g bundaran fx dengan tepat. Mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan belajar dengan berdiskusi. Jadi nanti kalian diskusi kelompok ya. Nah, sebelum itu nanti kalian akan memperhatikan buat adonan. Selanjutnya, kira-kira dari ilustrasi ini apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Membuat sebuah fungsi nanti menghasilkan sebuah adonan. Dan adonan masukkan lagi ke fungsi ovennya maka menghasilkan kue. Jadi kira-kira fungsi komposisi itu apa? Gabungan. Gabungan apa? Bahan. Jadi fungsi komposisi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi kita gabungkan operasi dua fungsinya. Fungsinya mana kalau di sini? Bisa kan? Oke. Jadi kalau misalkan misalnya kita misalkan fx dan ovennya gx, maka kita gabungkan antara fx dan gx. Dan nanti akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Kemudian fungsi komposisi itu dinotasikan dengan ya, gambarnya itu yang dibaca adalah komposisi, nota atau ganda. Jadi kalau misalkan ada tadi fungsinya f, f dan g, jadi f bundaran g. Atau sebaliknya kalau menuliskan ya g bundaran komposisi f. Bisa dipanggil itu notasinya. Dua itu sama dengan apa? C. Ya, C. Kalau f 3 berarti B sama dengan B. Nah, pertanyaannya, ada tak hubungan dari dua fungsi ini? Dan B-nya adalah sama ya? Ya, sama dari fungsi F dan G.
gabungkan himpunan B-nya ya. B-nya kan sama anggotanya, jadi kita bisa gabung. Nanti akan seperti ini. Kemudian untuk tadi dari F1 itu dikotakan kemana? Satu A. Ya, ke A. Baru dilanjutkan. A itu kemana? Dikotakan ke 10. Selanjutnya 2 dikotakan kemana? C. Habis itu dilanjutkan C ke A. Nah, dari C. Kemudian 3 B. Kemudian dari fungsi G ya, G-nya B itu dikotakan ke A. Misalkan ini ya. G A ya, itu sama dengan jadi ini G A ya. Jadi G dalam huruf A ini tadi hasil dari mana? Iya. Nomor 1 yaitu F1. Jadi bisa kita tuliskan F1 sama dengan Ya, 10. Kan ada di dalam mana? 10 ya. Nah, berarti kalau B itu sama dengan G yang hasilnya berapa? 2. 3. Itu sama dengan berapa? 8. Selanjutnya G C nya bisa kita tuliskan berarti G yang hasilnya C itu adalah 2. Ya, F2. Fungsi F maka himpunan B jadi apa? F C nya ini fungsi G ya. Dilanjutkan fungsi G lagi. Nah, berarti hasilnya pemetaan hasilnya seperti ini. Berarti hasilnya jadi FG. Nah, jadi G dalam huruf ini apa? F. Ya, coba lihat ini. Misalkan ini 10 dari mana ini? G F 1. Jadi kalau ini G, nah di sininya adalah fx diambil fx. Jadi dari pemetaan dari A ke C itu ya, dari A ke C itu hasilnya adalah G dalam huruf fx. Yang mana kalau dalam fungsi komposisi itu bisa dituliskan G bundaran f ya x. Ya, G bundaran fx itu apa? Yaitu ini G fx. Artinya fx, fungsi fx ini nanti akan disubstitusi ke fungsi g. Nah, pertanyaannya kalau misalkan f bundaran g x berarti jadi apa? Dalam huruf ya f dalam huruf g x. Kalau ini artinya bagaimana? Fungsi G-nya itu disubstitusi ke X. Kalau yang ini fungsi F, ya fungsi Fx-nya yang disubstitusi ke G. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih penggunaan konsep fungsi komposisi ya secara matematis. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok. Kalau ada bentuknya boleh kalian baca. Kita dulu menuju penggunaannya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya ya. Mau ada isi? Iya. Nanti FG ini saya diskusikan.
yaitu X kuadrat kurang 2. 4 kurang 2 tambah 1. Kemudian 2 dikalikan dengan X pangkat 2, yaitu 2X pangkat 2. 2X dikalikan dengan min 2 sama dengan min 4 tambah 1. Jadi 2X pangkat 2 min 4 kurang 1 sama dengan min 3. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 kurang 3. Ya, mungkin ada pertanyaan dari komponen yang lain. 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 2 tambah 1 itu dapat dari mana? Dari 2 yang menjadikan 1. Saya berdasarkan dari kelompok 5, saya ingin menanyakan 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 2 tambah 1. Kan kalau itu GX, 2X tambah 1. Baru itu DP, itu tinggal 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 1, tambah 1. DPX soal gimana? Terima kasih. Jadi di X pangkat 2 kurang 2 didapat dari identikan dari 2X ini X diganti ini dalam kurung X pangkat 2 kurang 2. Ini cari nilai X itu diganti. Gimana? FDX-nya substitusi kan? F-nya mana? Ini kan X pangkat 2 kurang 2. Nah, G fungsinya mana? Ini 2X tambah 2. X-nya kan? Tadi kita dari X-nya itu X lagi X pangkat 2 kurang 2. Tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan soal yang nomor 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. X pangkat 2 kurang 2 fungsi X sama dengan 2X plus 1. Ditanya F Dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi. Kita gabungkan fungsinya. Kalau dia putaran F akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi barunya mana? 2X pangkat 2 kurang 3. Selanjutnya, kalau misalkan ada G butaran F X, maka itu sama dengan G F X. Artinya apa? X berarti artinya apa? Itu artinya fungsi G yang itu yang disubstitusi ke F-nya. Selanjutnya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian ini sebenarnya untuk soal tes ya. Ya nanti tugasnya dikirim di grup ya. Tugasnya yang dikirim di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya dengan Zulfinda Ali, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai, Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama-sama kembali dengan rekan sejawat sebagai rekan saya dalam melaksanakan supervisi, yang mana beliau ini sebagai guru yang disupervisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, sehingga pada sesi ini kita berada pada kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini, Ibu, setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, jadi kesempatan ini kita lanjut pada kegiatan pasca observasi. Jadi sekarang saya mau tahu bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan kegiatan dalam kelas tadi, Bu. Ya, tadi
perasaan saya itu alhamdulillah ya sudah merasa senang, yang mana pembelajarannya anak-anak ya sebagian sudah mulai aktif, mereka yang antusias untuk menjawab soal yang diberikan. Ya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah Ibu lakukan di kelas, apakah itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Untuk kesesuaian dengan perencanaan, sebagian besar itu sudah, cuman ada beberapa yang mungkin belum masih waktunya yang waktunya itu yang belum maksimal ya. Dilakukan, masih kurang dari tidak sempat di tesnya, melakukan tes akhir pembelajaran. Apakah ada hambatan atau yang menurut Ibu ada rintangan ya atau halangan hambatan lah seperti itu? Untuk hambatan tadi pertama di PPT-nya kan saya pakai laser itu tidak jalan, akhirnya saya harus manual di laptop, kan biasanya bagusnya itu pakai tapi tidak jadi, terus tidak ada alternatif yang lain. Satu, kemudian juga hambatannya tadi siswa yang belum terlalu memahami yang saya ucapkan begitu dalam mengerjakan tadi LKPD, masih ya bingung-bingung, jadi agak lama di situ. Oh, instruksi mungkin? Ya, instruksinya itu yang mungkin masih kurang jelas. Kemudian untuk ke depannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensinya ya pertama tentunya tetap pengetahuan itu dan keterampilan siswa. Keterampilan siswa itu dalam soal ya tetap kalau untuk keaktifan tetap selalu itu ingin dikembangkan juga. Kemudian mungkin kenyamanan siswa di kelas juga, suasana belajar yang kondusif. Kemudian yang terakhir Ibu, kira-kira harapan atau refleksinya Ibu ke depannya, bagaimana pembelajaran ke depannya, bagaimana? Untuk harapan pembelajaran ke depan itu saya harapannya bisa memilih media pembelajaran yang memang cocok untuk siswa-siswa kelas ya, supaya mereka cepat memahami video pembelajaran, supaya lebih menarik lagi. Seperti itu. Jadi luar biasa Bu. Terima kasih banyak Bu ya sudah bisa berbagi dengan kami. Ya, itulah tadi percakapan kami pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.